Pas lagi kalah itu malah kita dites. Itu dia. Akankah kita tetap nge-support atau kita akan tetap pergi? Ya karena mau bagaimanapun banyak orang yang maunya pas sukses doang, bukan Iya. pas proses. Itu dia. Karena siapapun nantinya yang emang bener-bener nemenin lu di saat lu susah, berarti dialah yang bener-bener berarti di saat lu bahagia. Benar dahsyat banget memang ya. Follow up dong. Oh iya kurang karena satu memang, lagi. karena memang teman sejati itu bukan teman yang datang dan pergi. Tapi Udah itu aja Pak. Oke, terima kasih. Maaf. Jadi kalau besok saya udah nggak ada lagi guys. lanjut ke draft pick kalau begitu. Farsha menjadi first pick untuk saat ini. Terima kasih atas usahanya Lim Kocul. Saya hargai hal tersebut, beda seperti Pak Pulung tentunya. Rangko Joy Yves sudah dijadikan salah satu band dan untuk sekarang Kaja menjadi metode yang mungkin sedikit lebih agresif seperti di game yang pertama mungkin ya. Kaja, Yuzong jadi ada tipikal hero nabrak dua bahkan sekaligus dan mungkin bisa menjadi sebuah eksekusi yang manis nanti di Teamfight River. Gini. Mungkin mereka melihat akan ada potensi picknya SS kembali. Maka mereka ambil hero pick off ini dia. dan juga hero dengan area besar. Oke, tapi masalah utamanya kita sering kali melihat Blacklist International menabrak Yuzong dengan Estes. Jadi mereka kayak udah nemuin jawaban dan beberapa kali mereka menjawab dengan Purify. Iya. Jadi biar stack pasifnya Yuzong nggak maksimal, Oke. terus juga nggak bisa kena Fury's Dash. Iya, nggak ada bisa kenapa. Dan ditambah dengan Dragon Tail-nya itu kan yang sangat mematikan sekali sebenarnya. Tapi masih bisa tercover dengan heal up yang begitu cepat. Apalagi Oracle, ingat, Oh My Venus itu terkadang nggak mau pusing. Dia biasanya habis jadiin Ancient Talisman, dia langsung Oracle dan Immortal. Jadi benar-benar kehadiran teamfight itu atau presence itu yang dijadikan prioritas bagi Oh My Venus. Tergantung bagaimana durasi dia berada di dalam tim fight tersebut. Betul. Ya. Dia lebih baik untuk bisa membuat dirinya jauh lebih lama lagi. Dan Edward sekarang mendapatkan satu hero yang sangat nyaman dan kita tahu Edward dengan Benedettanya dia bisa defense sangat-sangat kuat banget. Tapi ini berbeda loh. Ini Lunox-nya bukan di tangan Skylar kayaknya. Dengan pick yang ketiga, ini akankah menuju kepada Clay dengan item Necklace of Durance juga masih dengan item yang sama. Karena ini bedanya. Ketika Necklace of Durance ada di tangan Valentina dan di tangan Lunox, ini kan pasifnya berbeda. Valentina pasifnya adalah ketika dia memberikan dealing damage kepada hero lawan, dia mendapatkan EXP atau experience. Tapi kalau misalkan Lunox mendapatkan satu buah cooldown reduction, aku bilangnya, dia akan menambahkan penetration point ketika nanti warna ungu ini sedang nyala. Iya. Jadi bisa combo mungkin Clay Dede atau Deden Dede untuk menggunakan Chaos dan juga Order Brilliance di waktu yang bersamaan. Ada efek Necklace of Durance ngebakar sedikit dari bawah sehingga DPS-nya tetap ada. Oke. Kalau misalkan gini Prof, kalau kita mengandai-andai ya, Oke. biarkan Lunox-nya ditaruh di arah mid lane. Gold lane-nya diisi mungkin seperti Harit lah ya tipenya. Harit, dan oke. mid-nya ngambil Granger. Apakah masih bisa nutup nih heal dari Estes-nya? Jungler, Granger, bisa sih? Masih bisa. Masih bisa Masih bisa ketutup. Hanya saja berarti mau tidak mau harus menutup juga bagi hero-hero seperti ya salah satunya Fredrin atau bahkan Baxia kayaknya menurutku masih aman sih. Barat kayaknya, iya Barat. Kok Brody? Dan makin diperkecil lagi loh pemilihan dari marksman-nya. Barat sih dikasih. Baratnya dikasih berarti Barat Estes. Kalau pakai Granger menurutku bukan jadi jawaban kalau begitu. Oke. Mungkin oke karena mungkin RRQ melihat adanya kombinasi dengan Kaja dan juga Lunox yang bisa aja nih dengan damage yang pas nge-pick off langsung mungkin ke arah baratnya. Bisa. Atau dia nge-trigger ya mau nggak mau Venusnya menggunakan flicker biar dia nggak telat follow up. Atau jangan-jangan targetingnya akan diubah sedikit. Benedetta yang punya An Eye for an Eye tetap terkena Divine Judgment kan ketika dia menggunakan skill tersebut. Jadi ambil dulu hero yang bisa memecah belah tim fight-nya, baru mereka main ketika nggak ada Edward di dalam skema tim fight besarnya. Cuman ini menjadi PR untuk Ararkios ya. Edward bukanlah orang yang seperti itu, orang yang gampang untuk langsung diculik. Bahkan dia bisa mengacak-acak lebih dari berapapun orang yang ada dari di depannya. Menang jumlah itu belum tentu lo bisa ngedapetin si Edward loh. Ini yang gue lihat dari berbagai pertempuran. Ini masalahnya. Yuzong diamankan, gak ada lapu-lapu kan yang di ban. Apakah ini akan menjadi Benedetta untuk Wise? Jadi lapu-lapunya diamankan oleh Edward di experience. Ini cukup menarik tapi kayaknya Barat sih bro. Barat yang memang mau dipakai. Nah ini link ini dipakai untuk nutupin landing jauh karena Yuzong itu nggak bisa clear lane jauh-jauh dan tiba-tiba join dia bakal lama banget jalannya. Atau akan ada satu hero yang lane jauhnya kuat seperti Pakito muncul dari Edward sehingga nantinya Wise yang akan membawa Benedetta jungler dan satu gold laner yang tersisa untuk sekarang. Deretan fighter tuh. Ya karena nggak ada Brody kayaknya
satu hero yang masih tersisa seperti Clint akan oke sekali untuk di game kali ini. Atau Leslie. Itu udah lama banget loh. Beberapa kali kita miss akan Leslie. Dan itu kita tahu sendiri bahwa salah satu hero yang memiliki true damage yang sangat tinggi sekali ketika kita ngomongin soal late game. Atau mungkin dia ngambil Beatrix, kembali dimunculin. Beatrix, Head. Oh, ada Harit sepertinya di sana dan juga Barat yang terlihat. Namun sekarang diubah menjadi Aldos karena Link agak sedikit terganggu dengan skill 2 dari Aldos dan bisa terkena chase fade juga. Benar. Ini bagus banget sih draftnya juga dari Blacklist, dia ngerespon. Jadi bukan berarti template ya, dari Blacklist ini nggak template jelas. Karena 2 pick terakhir selalu menentukan hero apa yang bisa menjadi lawannya dari RRQ sendiri. Sementara udah ada Link nih, untuk landing panjangnya udah ada solusi. Tapi satu hero lagi nih, mungkin untuk marksman-nya. Apa yang bisa nahan nih, Prof? Atau jangan-jangan diubah, Lunox-nya tetap jadi gold lane. Ketemu sama Harit biar nggak kalah-kalah banget untuk match up-nya. Sehingga nantinya mid laner-nya nanti mungkin akan ada satu hero baru untuk Clay dan Beatrix. Stay di Beatrix berarti. Oke, mengandalkan WON nanti ya kemungkinan besar. 2 hero power dari 2 individual RRQ Hoshi. Jujur Clay dari semenjak dia masih satu tempat sama saya, dia bilang paling nyaman pakai hero apa sih, Den? Pakai Lunox. 3 hero power dari sisi RRQ Hoshi berarti. Menarik banget sih, dan ini harus all in banget di sini karena bisa dibilang ini match point juga untuk penentuan dari RRQ. Kalau memang misalkan dia nggak berhasil untuk nyamain kedudukan, maka harus turun ke lower bracket, bukan dieliminasi ya. Jadi teman-teman turun lewat lower bracket dan ya. tetap itu bukanlah hal yang mungkin kita harapkan, tapi tetap akan kita dukung siapapun perwakilan dari tim Indonesia untuk berlaga di ajang M4 World Championship saat ini. Oke, ini dia nih yang di outdoor, kita mau minta tepuk tangan dan juga semangatnya dong dulu itu. Hey! Nah, ini sekarang di sana lagi tepuk tangan nih. Lagi tepuk Ya, tangan. gini. Waduh, mantap. Dan juga yang di dalam indoor nih luar biasa sekali. Semangat yang masih terpancar di mana mereka semua masih ingin menyaksikan pertandingan antara Blacklist International versus RRQ Hoshi. Skor sementara 2 untuk Blacklist. Dengan draft yang kali ini cukup menarik dari keduanya, di mana memunculkan kembali nih Beatrix yang dari tadi kita sudah sempat bahas kemana Beatrix nih, agak kangen nih sama Beatrix, dan kali ini Skylar yang memunculkan dengan Beatrixnya. Ya, tapi jangan lupakan juga bahwa dengan kehadiran dari Linknya Albert, apalagi dengan menggunakan killing spree, impact jangka panjang tentu akan menjadi sebuah opsi juga. Ditambah dengan pick off dari Kaja dan Lunox yang bisa meltdown siapapun di early sampai dengan mid game nantinya. Oke, ini dia R7 mendapatkan begitu banyak gangguan begitu berarti, tapi Vinny langsung ada dengan satu pada juga Clay. Satu way terakhir dan Edwardnya harus dibalaskan dengan satu flicker dan badar saja persuap Richard dan Baby, tapi Hajinya masih bisa selamat. Nyaris saja Haji bisa ditumbangkan juga, dan sebenarnya backup yang bagus banget, di mana Parsia bisa ada di laning top lane dengan sangat cepat, datang dengan rotasinya petrify defensif dari R7, bisa dibalikan keadaannya dengan metode clear cepat bersama di mid lane. Iya, yang paling penting adalah wave minion yang sudah selesai dari R7. Sementara kalau melihat dari Edward, dia kehilangan 2 wave minion dan itu sangat rugi sekali di area EXP lane. Ini early yang sangat bagus banget bagi RRQ Hoshi karena mereka bisa memenangkan nanti match up untuk setup ke arah turtle-nya. Oke, ini dia. Vin sudah bergerak lagi, sepertinya akan pergi mengelilingi dari mapnya dan juga memberikan bantuan ke arah yang berbeda. Tapi Skylar pas banget, ada bantuan yang harus dia berikan kepada satu sosok dan itu adalah Skylar. Namun di bagian bawah 3 hero gagal untuk bisa mendapatkan ke arah marksman yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. No flicker untuk Skylar, ini menjadi informasi penting juga. Mungkin aja nih dengan Aldos mereka nggak terlalu strong buat kontes di arah turtle-nya, bisa aja jadi mirroring ke arah gold lane karena kebetulan memang dari Skylar-nya nggak ada flicker juga, bisa jadi target utama. Ya, dan alasan kenapa mereka membawakan Varsha serta hadirnya untuk saat ini Harit mungkin ingin menekan karya gold lane. Yap, dan ada tekanan yang benar-benar begitu berarti di mana Parsianya ada di bagian belakang dan benar bisa mendapatkan ataupun menghantarkan damage yang begitu berarti. Harit di bagian depan, Parsia di bagian belakang, benar-benar dikepung. Wah, ini bahaya ya. Kenapa? Karena turtle-nya ternyata nggak diinisiasi sama teman-teman dari RRQ. Dia lebih milih untuk ambil purple buff dulu, dan memang dengan Lunox dengan darkening-nya turtle itu akan cepet banget. Namun Beatrix dari Skylar yang selalu di press itu bahaya banget. Rotasi harus mengarah ke gold lane. Ya, apalagi kalau kita melihat bagaimana Harit yang memiliki attack speed juga. Jadi untuk mengincar ke arah building atau bangunan ini bisa menjadi sebuah skema early game yang mematikan di area gold lane. Hanya saja untuk mid, ini mid gamenya sebenarnya Clay masih pegang. Jadi untuk sekarang
farming adalah tempo yang paling tepat untuk dilakukan sama RRQ Hoshi agar tidak ketinggalan dari segi goldnya walaupun mereka baru saja mengungguli dari satu sosok turtle yang ada di menit yang kedua. Ini dengan beberapa catatan bahwa Aldosnya sendiri masih sibuk untuk melakukan farmingan ya, masih sibuk untuk melakukan mengumpulkan stack demi stacknya. Wise di bagian tengah ingin mendapatkan tadi dari satu Little Wanderer, namun untuk kali ini dia berhasil mendapatkan lagi dan kembali untuk menjadi Aldos yang melakukan farmingan, kumpulin stack terus-terusan, lalu nanti di menit berapa baru kita akan lihat bagaimana aksi dari Aldos itu sendiri. Menit 8 sih lebih tepatnya. Karena itu adalah menit yang paling krusial, bisa terjadi comeback juga beberapa kali dan juga menit yang deket banget sama kejadian Lord yang pertama walaupun belum di enhance. Oke, dan kita bisa melihat di mana RRQ udah bergerak nih ke arah gold lane. Namun ya balik lagi Estes dengan healnya dan juga Harit yang memang tipikal hero yang cukup licin. Jadi susah banget rotasi dari teman-teman RRQ mengarah ke gold lane. Mengingat juga inisiasi satu-satunya dipegang oleh Finn dengan Divine Judgment. Ya apalagi dengan Clay yang kita tahu sendiri modal Clock of Destiny aja dia setidaknya sudah bisa melakukan press ke area gold lane. Dan buat sekarang ini benar-benar di babysit banget Skylarnya. Farming dua lane agar tidak kalah level, agar tidak kalah uang juga. Ketimbang Oheb yang tadi sempat melakukan plating di area bottom lane. Yap, dari sisi XP. Skylarnya pun sekarang udah mulai bisa mengungguli. Sedikit lagi dia udah level 7. Sementara Wise-nya ada di area tersebut guna untuk bisa mendapat lagi ke arah satu monster jungle. Tapi dari talent emblemnya Prof, ini dia. Ya talent emblemnya lebih menuju kepada killing spree juga bagi kedua jungler kita. Agar bisa memberikan dealing damage dan juga penetration yang cukup dari segi physical damage build-nya. Dan di sisi lain penetration untuk magical damage dealer-nya tentu akan lebih diprioritaskan. Apalagi ketika kita melihat Harit di gold lane. Dan ini yang mungkin agak sedikit berbeda karena turtle-nya hadir di area bottom lane. Jadi ini sangat mengungguli sekali untuk RRQ Hoshi ambil secepat mungkin. Oke, bahkan kita melihat dari gameplay yang kali ini berbeda banget nih untuk Blacklist sendiri. Dimana yang gameplay dari game 1, game 2, bahkan game ketiganya tadi cukup agresif. Namun sekarang dengan Aldos Jungle, mereka cukup bermain dengan pasif. Bahkan kali ini Turtle selain by UBS bisa didapatkan free oleh teman-teman RRQ. Yep. Ya, ini dengan skor 1 sama tentunya perlahan-lahan tapi pasti teman-teman dari tim RRQ Hoshi mencoba untuk membuild bagaimana gold leading yang masih bisa sama-sama dimanfaatkan terutama untuk dari segi objektifnya. Kali ini satu ditukarkan dengan satu jadi masih sama-sama bisa farming dan mengincar ke arah objektif dari masing-masing gold lanernya. Oke, dari minimap kita lihat loh, kayaknya ada aksi pengejaran dilakukan Benedetta tapi ternyata tidak, dia langsung balik arah lagi. Mereka semua udah mulai berkumpul tapi untuk beberapa item yang udah jadi ini dia Prof. Itu dia Clock of Destiny dari Wets. Clay dan terdetek sedikit dengan satu buah sniping power dari runner apatinya Skylar dan dibuka dengan chase weight jadi kayaknya harus repositioning dan Fedra Strike hanya menjadi sebuah poke damage agar nanti teman-teman dari RRQ Hoshi terpisah. Oke, nah satu lagi di Pejas punya berhasil menambah langsung ke arah satu player. Namun untuk kali ini pertempuran langsung pecah begitu saja. Edward masih berhasil kabur ke Edward. belakang. Malah untuk kali ini Edward yang berhasil langsung dihancurkan. Bahkan Rajinya juga langsung menyusul. Satu persatu pemain dari Blacklist berhasil dihancurkan. Wow, setup yang rapi banget ketika Divine Judgment di open oleh Finn. Sudah siap dengan follow up-nya R7 mengudara dengan Black Dragon Form-nya. Langsung mengincar target yang penting juga. Hajinya nggak dikasih damage. Oima Venus ditumbangkan pertama dan Edward yang out position langsung dipanis. Ya ditambah dengan bagaimana porak-poranda yang terjadi di area belakang dengan Skylar yang langsung melontarkan satu buah Bandit Rage dan juga Nibiru's Passion agar tidak ada henti-hentinya RRQ Hoshi memberikan tekanan sejak early game karena early game adalah kunci sejak kita melihat dari 3 game sebelumnya. Yap, Haji mencari. Adakah seseorang di dalam rumput tersebut tapi langsung dibalaskan. Saling berbalas aja. Namun mereka belum bisa dipertemukan di dalam laning tersebut. Bahkan Venus juga ikut-ikutan berada di area tersebut. Hanya saja untuk kali ini ada lagi Federasi langsung dikeluarkan. Finn mencoba mengeluarkan Ring of Order-nya tapi tidak kena ke arah siapapun. Bahkan barusan ada Renner Apati begitu pula tidak kena ke arah siapapun. Ya, bahkan Turtle yang ketiga ya, kali ini Turtle ketiga bisa menjadi nih perfect Turtle untuk teman-teman dari RRQ. Mengingat setup yang dilakukan dari teman RRQ juga simple banget, ditarik langsung Edward yang menjadi target pertama. Namun masih cukup tanky dan belum bisa ditumbangkan. Langsung ada Aegis dan juga heal up dari Oh My Venus bahkan belum mengeluarkan ultimate-nya untuk sekarang. Bahkan harus lebih berhati-hati agar tidak kesetir untuk Turtle yang ketiga karena 2-1 semenjak tadi menit yang kelima. Oke, ada Albert kali ini di area tersebut. Belum lagi seluruh pergerakan dilakukan
oleh pemain dari Blacklist International, berhasil untuk mengusir mundur beberapa pemain dari Arkeosi. Dan juga R7 masuk ke tengah-tengah pusaran defense dan diberikan oleh Blacklist International. Satu orang berhasil dihancurkan dan Venus adalah satu salah utama, bahkan 2 orang. Double kill, Edward berhasil langsung dihancurkan. Albert kali ini udah mulai bergila dan juga turtle-nya akan segera didapatkan tanpa kekuatan yang berarti harusnya. Ini dia RRQ bermain dengan temponya mereka. Mereka nggak mau lagi nih ketinggalan turtle, bahkan perfect turtle. Turtle selain by UBS Gold diamankan kembali oleh RRQ. Gak cuma turtle tapi juga invasi jungle yang berhasil diamankan untuk sekarang. Level dari Albert juga akan perlahan-lahan lebih tinggi lagi ketimbang Wise. Damage retribution-nya tentu akan lebih besar lagi, dan untuk segi itemnya Thunderbelt serta hadirnya satu buah Brute Force akan menjadi item utama bagi sosok Aldos. Namun untuk Albert dia sudah selesai dengan Berserker's Fury dan juga Windtalker. Ditambah dengan ada satu Swift Crossbow untuk attack speed yang lebih pasti, dan Finn siap dengan flickernya. Apakah akan ada satu buah Divine Judgment, karena Edward seperti yang kita mainin sebelumnya, ini adalah target yang paling Sulit. bisa diambil sebenarnya. Karena kalau misalkan dia dilepaskan sendirian itu akan menjadi malapetaka. Oke, Wise sudah hadir Konsil. tadi. Terlihat! Dan ini dia Divine Judgment yang berhasil mendapatkan langsung ke arah Venus. Namun untuk kali ini R7 pun harus merasakan hal yang sama. 1 untuk 1, tapi Venus menghilang satu poros utama defensif dari Blacklist. Iya, kunci dari Blacklist yang langsung di pick off dengan metode konsilnya tadi. Sebetulnya bagus ketika chase fade dari Aldosnya Wise itu udah di cancel. Otomatis side-nya udah mulai ketutup lagi. Dan momen itu yang dimanfaatkan oleh Finn untuk counter initiate, bro. Iya, apalagi dengan menggunakan flicker yang sangat selalu siap dilakukan oleh Finn. Apalagi dengan pull up yourself together yang hadir dari emblem sosok Kaja untuk satu ini. Oheb selesai dengan Feather of Heaven. Secepat mungkin RRQ Hoshi harus tetap menekan permainan dari Blacklist International. Jangan sampai nanti setelah Oheb selesai dengan concentrated energy, gamenya akan dikembalikan karena untuk pick off. Kita tahu sendiri, semakin late game, chance-nya, kemungkinannya bakal semakin kecil. Oke, Albert begitu mendominasi untuk berada di area tersebut dan Purple Buff-nya kembali berhasil diambil. Coba lihat, Venusnya akan maju dan Edward akan menjadi orang terdepan untuk bisa mencari di manakah main-main ataupun mempertahankan defensifnya agar pemain Arkeosi tidak bisa masuk. Dan yang menarik kali ini Wise ternyata, Prof, yang ditugaskan untuk landing jauhnya. Iya, karena mau bagaimanapun Aldos adalah satu sosok yang bisa menyelesaikan wave minion dan juga mempertahankan bagaimana stack yang nantinya akan build up menuju ke arah late game. Dan inilah dia Free Lord yang bisa diamankan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. Sementara di area depan sana Wise mungkin agak sedikit tertinggal. Apalagi dengan hadirnya Divine Judgment yang 1, 2, 3 akan Divine hadir. Judgment dan benar saja Divine Judgment-nya mendapatkan langsung ke arah dari Wise. Dan hanya tersisa 4 orang untuk kali ini. damage-nya pun pasti cukup karena tadi semuanya ada di sana. Dari segi magical, Clay dengan Lunox penetrasi yang kuat banget. Ada Skylar juga dengan physical damage yang siap untuk nge-follow up. Tumbangnya Wise, ini bisa banget nih ngebuka potensi dan Renner Apati. Sakit banget dan ini dia itemnya, bro. Ya, ditambah dengan Demon Hunter Sword untuk menumbangkan bagaimana frontliner dari teman-teman Blacklist International. RRQ Hoshi dengan Skylar untuk saat ini cukup sekali untuk memberikan dealing damage, apalagi attack speed yang tentunya akan menambah power reload dari sosok Beatrix dengan 4 senjatanya. Yap, Lord sesaat lagi akan hadir di area top lane, sementara mereka sudah set up posisi, mereka sudah siap untuk mendobrak masuk. Semuanya sudah di standby kan. Ada Magic Sentry dikeluarkan, Purple Buff masih memanggil-manggil di bagian belakang. Venus sudah memberikan healing terhadap Haji, tapi Albertnya mengamankan terlebih dahulu terhadap satu Purple Buff yang ada di bagian belakang. Dan sekarang ada Purple Buff, tapi Venus berhasil diajukan kembali, tapi malah Skylar yang mendapatkan hasil yang sama dan nasib yang sama, menghilang pula dan mereka harus reset kembali. Oke, paling nggak satu base turret di bagian top lane sudah dihancurkan. Iya. Minion di bagian atas nggak usah dirapin lagi nih, bro. Ya, apalagi ditambah dengan hadirnya Lord di area top lane akan mendorong Albert untuk menuju ke area bottom lane dengan attack speed yang begitu tinggi tentunya untuk sekarang. Perlahan-lahan 1v1 situationnya tentu Albert lebih diunggulkan, apalagi Purple Buff ada di tubuhnya. Oke, sementara untuk kali ini Albert sudah berada di area mid pula. Zaman Forza dikeluarkan. Haji berhasil langsung dihancurkan begitu saja, tapi Albert yang langsung berhasil dihancurkan pula. Namun untuk kali ini R7 tetap ada di area tersebut dan tetap mempertahankan ke arah outer turret. Ya, sama-sama basic attack yang begitu tinggi sepertinya, critical damage yang juga masih connect, dan juga Windtalker jangan lupa. Itu adalah salah satu item yang ada di tubuh dari Albert, serta true damage yang cukup menembus ke arah Oheb. Sesaat lagi mungkin Oheb akan menjadi sebuah masalah karena sepertinya concentrated energy akan menjadi item terakhirnya.
Oke, lebih sustain lagi berarti ya. Lebih bisa lama untuk fight nih. Ini yang jadi masalah. Karena mereka punya Estes yang kita tahu nih. Estes memang hero durability. Sementara burst damage dari teman-teman RRQ sendiri itu berfokus terhadap satu target. Mereka harus punya solusi untuk ini. Entah split push, entah front to back. Mereka harus cepat temuin itu. Iya, dan sementara di sisi lain kalau misalkan kita melihat dari R7, dia sudah cukup dengan satu buah Hunter Strike karena bisa langsung jump in ke arah belakang. Setidaknya memberikan efek kejut kepada Haji dan juga Oh My Venus agar dia langsung mundur. Menghindari semua team fight yang ada di tengah-tengah dari teritorial yang akan dibuatkan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. Yap. Ini dia beberapa pemain yang dimiliki oleh Blacklist pun mereka masih stay, Magic Sentry keluarkan lagi, mereka mencari di mana pergerakan pemain RRQ Hoshi. Masuk menit 13, Lord pun sudah hadir, Purple Buff. sakitnya. Renner Apatia masuk ke dalam tubuh dari Haji dan Oheb. Udah Ditarik. berada di atas tapi tidak ditarik. Oh My Venus ditembakin tapi masih ada Aegis dan dirinya masih bisa bertahan. Bahkan kali ini Edward dia langsung aja masuk ke bagian depan. Ada torpedo blow tapi Skylarnya malah langsung menghilang. Pinnya mau pergi ke arah mana tapi pinnya malah menghilang pula. Ada pergerakan di mana mereka berhasil untuk menghilangkan 3 player yang dimiliki oleh Akiosi. Dan Blacklist mendapatkan lagi momentumnya. Dimulai dari satu Divine Judgment, tapi untuk sekarang ingat masih ada Albert dengan Retribution-nya. Dia ready juga dengan ultimate-nya, namun sepertinya Hero akan menjadi salah satu target operasi dari teman-teman Blacklist International. Dan R7 terpick off di area mid lane. R7 pun menghilang, hanya ada what? Damage macam apa itu? Dan Link pun merasakan bagaimana akibatnya lewat satu tetesan Federalized Strike. Iya, karena tidak ada defense untuk magicalnya. Jadi memang full damage dari Haji bisa masuk langsung ke arah Albert dan Lord. By UBS kali ini free untuk Blacklist. Harus reset lagi dari RRQ yang dari awal memegang kendali. Kali ini udah mulai dikejar dari sisi goldnya, bro. Iya, ditambah dengan hadirnya satu buah Aegis dan Immortal. Yang sempat tadi aku bahas, Pak Pulung. Biasanya habis buku, Oracle. Habis Oracle pasti Immortal. Jadi kayaknya nggak bakal kaget kalau misalkan melihat dari itemnya Oh My Venus. Hanya saja mungkin Winter Truncheon yang jangan sampai terjadi nih. Karena untuk saat ini mungkin dari Finn-nya sendiri karena belum ready untuk flicker. Dia belum bisa melakukan sebuah targeting menuju kepada satu member dari Blacklist International dengan menggunakan Divine Judgment-nya. Yap, ini momentum yang tidak boleh terulang kembali untuk RRQ Hoshi ya. Kenapa? Karena dengan satu momentum tersebut saja mereka kehilangan 3 bahkan 4 player. Lord udah siap untuk membombardir dan sekarang Purple Buff-nya pun masih gagal untuk didapatkan oleh Albert. Bahkan kali ini ada satu Chessman yang mengejar pula kalah Albert. Akankah Albert bisa bertahan di area tersebut? Karena sekarang Lord-nya pun akan masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Coba kita lihat ada sebuah pergerakan di mana Albert-nya pun masih bisa selamat dan masih ada kesempatan untuk bisa membalikkan keadaan. Masih aman sebenarnya dan mid turret yang kali ini mau dituju oleh Blacklist. Masih bisa di defense juga mengingat memang dari teman-teman RRQ nih yang memegang kontrol gamenya dari early sampai mid game. Jadi bukan hal yang mudah juga untuk membalikan keadaan bagi Blacklist. Dan kalau kita lihat dari itemnya, Prof, silakan. Oke, sepertinya ada sedikit kekeliruan dari kita karena Oheb sepertinya tidak menuju ke arah concentrated, melainkan menuju kepada brute force dan untuk sekarang Finn-nya terdeteksi. Oke, Finn akankah tetap memaksakan Divine Judgment benar saja daripada dirinya yang harus menghilang, tapi dirinya masih bisa bertahan dan juga menarik dengan satu Divine Judgment. White pun tadi masuk terlalu dalam hingga ke bagian belakang, sementara R7 akan langsung mengejar ke arah Haji. Edward berusaha untuk bisa melindungi, tapi barusan Haji berhasil langsung dilumatkan. Haji masih berhasil kabur, bahkan ada dilawan melindungi, tapi Venus berhasil didapatkan. Venus berhasil dihancurkan. Ada Link yang siap untuk mendukung Haji dan padahal walaupun adanya Winter Truncheon, Haji tidak akan bertahan jauh lebih lama. Wise-nya gak dikasih Hai, Wise. pulang, ditempel terus. Masih ada Wise-nya dong. Best-nya masih terbuka kali ini. RRQ bisa menyamakan kedudukan mungkin. Ini dia waktunya menyamakan kedudukan dan skor 2-sama. Kita akan menuju ke game yang kelima sesaat lagi. Ini dia RRQ Hoshi yang menyamakan kedudukan untuk saat ini. Bahkan memaksa kita untuk menuju ke game yang kelima dengan pola permainan pick off yang luar biasa. Divine Judgment yang on point. Divine Judgment menuju ke arah Oheb dan itu dia target operasi yang dari tadi mungkin diperlukan dari kubu RRQ Hoshi. Source damage utama dari Blacklist. Memang mungkin Aldos dari Wise juga udah punya stack yang cukup banyak. Namun ketika masuk di late game, Wise nggak bebas untuk kasih damage. Jadi source damage yang paling mengerikan itu adalah Oheb. Dan akhirnya dari RRQ membaca semua setelah reset satu kali. Ketika Lord-nya tadi berhasil diamankan oleh Blacklist, mereka memutar otak dan sehingga menemukan satu jawaban. Oke, kita tarik Oheb.
Kita tarik Oheb, apalagi dengan pertukaran yang terjadi, udah ada Feather Airstrike yang dibuka, Zaman Force yang dibuka, dari depannya ada Oh My Venus. Tapi target yang paling dekat dengan Finn karena dia yang akan menarik satu sosok dari Blacklist International dan itu menuju kepada Oheb. Dan itu dia jawabannya karena gak ada Winter Truncheon, gak ada Concentrated Energy, gak ada item juga yang bisa mengembalikan darah dari Harit. Walaupun kita tahu sendiri power dari Harit begitu luar biasa di late gamenya. Tapi mungkin jadi catatan juga nih dari R7 yang dia mengejar Haji. Jadi dari ketika dibuka Black Dragon Form, itu Haji aja Haji yang dipikir, tabrakin. Haji diikutin dulu. Itu. Yang penting Feather Strike-nya lu mau buka lapak di sini gak bisa. Karena mau bagaimanapun sudah ada pembagian tugas individual yang begitu lekat dari arah Kyoshi. Mereka sudah membagi tugasnya. Oke, siapa yang bakal mengincar ke arah Benedetta, siapa yang akan mengincar ke arah langsung belakang mungkin ke arah Hajinya. Karena terbukti R7 tidak melepaskan matanya ketika Haji membuka ultimate Feather Strike. Karena kan ada radius lingkarannya, ada artileri yang terbuka di sana, sehingga hal tersebut yang langsung dicari sama R7 dengan Furious Dive, dengan Petrify. Dan ada keraguan dari Wise-nya tadi. Itu bukan keraguan dari Wise sih. Tapi aku lihatnya itu bisa dibilang miskomunikasi dari Wise dan juga Om Venus. Aku Oke. paham apa yang dimaksud sama Papulung. Oke. Nanti akan kita lihat dari highlightnya. Iya, karena dia terlanjur masuk tapi Betul. aku balik badan Dia balik badan gak bisa. Loh. Dan bahkan ketika melihat Oh My Venus yang masuk juga ke dalam tembok dan rumput yang sama, heal up-nya nggak sampai. Itu range-nya kurang jauh. sih. Range-nya kurang jauh sehingga hal tersebutlah yang membuat UB sepertinya sedikit terpatahkan. Yap. Perlahan-lahan game kelima bisa jadi benar-benar break the code. Cuman ya kalau misalkan Harit dari Oheb yang ditarik memang udah nggak bisa diselamatin tadi ya, Prof ya. Nggak. Udah pasti dilepas. Udah pasti, apalagi kalau misalkan kita melihat karena tidak adanya Winter Truncheon, tidak adanya backup juga bagi sosok Oh My Venus karena Oh My Venus terjebak di belakang. Jadi ya tentunya hal inilah yang membuat bagaimana Oheb yang tidak bisa diselamatkan sendirian tumbang di depan dan skema teamfight-nya langsung jadi terpecah belah. Wah, tetap sih aku ngerasain kayak kalau jadi Haji gimana ya, itu Yuzong dari menggoda rep, Prof, sampai turun itu kejar Parsia terus. Hidupnya gak aman banget. Itu nggak tenang banget. Tapi kalau kita lihat dari itemnya masih ada Winter ternyata, Prof. Ada Winter karena ini bisa dibilang pas momen akhir kan Albertnya mau langsung menusuk ke arah dari Haji, tapi ternyata ada Winter Truncheon dan itu yang sebenarnya sempat dibuatkan oleh Haji ketika dia dalam keadaan yang krusial. Ini dia Oheb dengan item terakhirnya yaitu adalah Brute Force dan ternyata tidak mendapatkan hasil yang maksimal dengan cooldown-nya juga yang sebenarnya bisa dimaksimalkan. Hanya saja untuk sekarang aku melihat satu buah item dari Finn yaitu adalah Fleeting Time yang begitu menjawab dengan skema pick off terus-terusan terjadi biar mereka nggak kalah untuk skema teamfight. Bener sih, dia nggak usah mikirin lagi heal dari Estes-nya. Iya. Karena kita culik aja Estes-nya, itu Kita yang culik jadi jawaban. Estes-nya pas nggak ada heal up, nggak ada ultimate, kita culik damage dealer-nya. Benar-benar. Tapi dia tetap siaga sih, Prof. Ada NOD juga nih yang dibikin sama Clay. Iya, karena balik lagi kan sempat aku bilang sebelumnya kalau NOD di tubuh dari Lunox itu berbeda. NOD di tubuh Lunox itu bisa memberikan sedikit penetration karena per 10% cooldown reduction itu akan di-convert juga menjadi 85% untuk magic penetration. Wah. Karena kan Lunox broken dia untuk cooldown reductionnya. Iya, Makanya iya. setiap poin dari cooldown reduction akan diubah, akan di-convert menjadi magic penetration. Oke, menarik banget. Dan kalau kita lihat dari statistiknya, ternyata risk guy-nya masuk kepada Albert nih. Tapi the carry-nya tetap jatuh kepada Haji. Karena Iya. memang mungkin poking damage dari Haji tadi ya, Prof ya. Beberapa kali kita juga melihat Athena Shield ada di tubuh dari teman-teman Araraki Hoshi sehingga ini merupakan sebuah bentuk respect. Salah satunya juga dari Finn karena dengan 11 assist yang dia bukakan, bohong kalau dia tidak terkena magical damage dari Feather Strike dan setidaknya dia kena Curse of Crow aja itu kan udah memberikan dealing damage yang cukup tinggi. Benar. Dan itu yang mungkin bisa menjadi malapetaka kalau seandainya tidak langsung dihalau untuk magical damage yang begitu tinggi daripada sosok Haji yang menjadi the carry untuk di game kali ini dengan 56.000 damage dalam bentuk magical. Untuk sandbag-nya jatuh kepada Edward. Mungkin karena memang dari teman-teman RRQ juga nggak ada pure tank yang nahan badan di depan. Ya, Benar ya, jadi Prof ya? bener-bener main culik-culikan aja. Dan ditambah dengan an eye for an eye yang melahap banyaknya damage. Apalagi salah satunya Chaos Assault. Dan sempat kita melihat adanya sebuah Divine Judgment yang ternyata tidak begitu maksimal ke arah Edward. Dan ternyata langsung di cover juga dengan menggunakan satu buah Aegis. Jadi emang Aegis ini hampir saja menyelamatkan nyawa dari Blacklist International. Tapi tidak untuk waktu yang lama karena balik lagi. Dalam keadaan Oheb terambil dengan Divine Judgment dan dia tidak memiliki Winter Truncheon. Dia pun tidak bisa repositioning, dia tidak bisa melakukan sebuah heal up dengan menggunakan Concentrated Energy karena dia tidak melakukan hal tersebut. Dia langsung Divine Glaive, dia juga langsung menjawab dengan menggunakan satu buah Brute Force. Jadi ini bukan item-item untuk skema teamfight jangka panjang. Benar sih. Intinya Oheb mau buka ultimate, teamfight selesai. Udah.
Iya. Cukup menarik memang. Bahkan kalau tadi kita lihat juga ya, performa dari Finn yang Finn. dahsyat banget dan ya pas banget MVP-nya juga Finn. Ya ini dia MVP by Infinite Not Series. 1-1-11. 1-1-11. Apakah ini pertanda? Satu Satu semua. untuk Best mereka. of one Wow. yang akan kita hadirkan. Amin. Amin. Atau pertanda jadi juara 1. Bisa Wow. jadi. Amin. Amin. Karena masih di upper break. Kita aminin Pokoknya aja. doa yang baik-baik kita aminin Doa yang aja lah baik-baik ya. kita aminin. Besok tenang Onyx aja. juara 1 juga amin juga. Amin. Dua dong. Apa? 2 juaranya. Ya pokoknya doa baik gak itu? Amin. Amin. Lagi doa Amin. baik, amin. Ya, dan inilah dia Finn. Kenapa Finn bisa di MVP bang? Ya jawabannya simpel, karena Finn yang membukakan semua permainan dari RRQ Hoshi. Kalau tidak ada Finn, tidak akan ada teamfight. Sesimpel itu. Karena teamfightnya selalu dimulai dari Finn, dan lihat heatmapnya. Semua rumput dia kuasai, semua celah untuk melakukan setup di early game dia kuasai. Apalagi ketika berada di menit awal, sempat kita lihat Divine Judgment yang begitu luar biasa, dan bahkan mendapatkan sebuah skema permainan yang begitu manis ketika Albert dengan linknya juga bisa mengeksekusi objektif Turtle tanpa harus terganggu sama sekali. Ya. Dan kalau dilihat dari heatmap juga ternyata River dikuasain banget nih. Dikuasain Tapi banget. setengah ke gold lane. Dan bus di boost mid lane-nya juga benar-benar dipegang ya sama Finn. Iya, karena mau bagaimanapun Turtle ini adalah tanggung jawab dari Albert. Tapi untuk point kill dengan Divine Judgment, dia yang bakal lebih pegang kendalinya dengan menggunakan kaca. Kita tahu Divine Judgment, Darkening, makanya Finn dan juga Lunox dari Clay selalu berjalan bersamaan. Iya, clear bareng dan juga move langsung bareng. Entah itu ke gold ataupun ke XP lane. Karena siapapun yang bakal tertarik itu pasti bakal tumbang. Damage-nya cukup. Damage-nya cukup banget, dan ini dia MVP highlight by Infinix yang sempat kita saksikan juga di game yang keempat, membawa kemenangan untuk RRQ Hoshi dan akan menuju ke arah game yang kelima. Ini dia juga Divine Judgment combo yang beberapa kali kita saksikan dan bahkan sempat terzone out dengan Benedetta, namun Edward bukan hero tanker. Jadi beda sama Glue. Kalau Glue dia bisa nge-zone out, bisa nahan dealing damage, tapi untuk sekarang dengan kehadiran dari Benedetta hanya bisa memberikan dealing damage yang cukup. Dan untuk sekarang ketika sudah mulai melihat di menit-menit yang krusial, menit 12, menit 13, terkadang pick off dari RRQ Hoshi ini selalu lebih diunggulkan karena mereka pegang kendali untuk rumputnya. Dan beberapa kali kita melihat, ini nih yang paling nyebelin, meta Ciki, ciduk dan kill. Jadi dengan Aldos, pembukaan sebuah skema permainan dari teman-teman RRQ Hoshi ini akan sedikit terganggu. Dan ini dia momen akhir ketika tadi Pak Pulung sempat bilang bahwa Wise terpisahkan sama Oh My Venus, dan Oh My Venusnya tidak bisa melakukan heal up kepada salah satu junglernya, yaitu